Baik, selanjutnya ini untuk soal yang nomor 5. Buktikan bahwa jika M dan N adalah dua bilangan bulat berurutan, maka 2 membagi M kuadrat plus N kuadrat min 1. Anda jangan bingung dengan angka 2 yang ada di sini. Yang di sini maksudnya 2 itu adalah si M dan N ini. Jadi ini dua bilangan bulat berurutan, kemudian 2 yang di belakang ini adalah maksudnya angka 2. 2 itu membagi M kuadrat plus N kuadrat min 1. Nah, di sini harus kita perhatikan, tadi sudah saya jelaskan bahwa ini strukturnya adalah secara umum dia menggunakan kuantornya universal, dan di sini menggunakan implikasi jika maka. Sehingga kalau kita mau membuktikan pernyataan yang bentuknya suatu implikasi, maka kita bisa melakukan bukti langsung maupun tidak langsung. Anda sudah pernah melihat contoh sebelumnya ya, kalau bukti langsung dan tidak langsung, karena implikasi itu bisa dicari kontraposisinya, ya kan, khusus di implikasi itu kan bisa kontraposisi. Kita coba yang kali ini bukti langsung terlebih dahulu. Kalau bukti langsung itu kan dikonstruksi langsung, maka kalau kita mau membuktikan yang bentuknya implikasi, kita akan menggunakan kalimat pertama yang di depan ini sebagai modalnya. Jadi yang ini kita misalkan benar, atau kita anggap sebagai modalnya, kita jadikan ini benar, baru kemudian yang akan ditunjukkan adalah yang belakang ini gitu. Kalau yang depan ini kita misalkan benar, kemudian yang belakang ternyata diperoleh benar juga, maka sudah terbukti. Prosedurnya seperti itu kalau menggunakan bukti langsung. Jadi dikonstruksi langsung dari depan seperti ini, jalan ke belakang. Jadi yang mau dibuktikan yang belakang ini, itu strukturnya. Nah, yang harus hati-hati lagi adalah di sini kita ngomonginnya adalah bilangan, sedangkan yang disebutkan di sini ada syaratnya, yaitu dua bilangan bulat berurutan. Maka yang seperti ini kita harus melihat dan juga mengecek definisi, bisa dari teori bilangan misalkan, bahwa dua bilangan berurutan itu kalau ditulis secara simbolik seperti apa caranya gitu. Terus dikatakan di sini 2 membagi M kuadrat plus N kuadrat min 1 gitu, atau bahasa lainnya berarti M kuadrat plus N kuadrat min 1 habis dibagi 2 gitu kan. Nah, untuk menuliskan bagaimana caranya 2 membagi bla 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 ini secara simbolik, maka kita harus melihat definisinya di teori bilangan. Jadi kita nggak bisa nggak bisa melakukan pembuktian dengan hanya tulisan-tulisan kasar, pakai contoh-contoh angka saja nggak bisa. Kenapa? Karena di sini menggunakan kuantor universal. Berapapun bilangan yang kita pilih harusnya terbukti benar. Jadi kalau kita menuliskan beberapa contoh, misalkan 1, 2, 3 contoh, nggak akan cukup. Harusnya adalah semuanya gitu. Oke, kita cek pembuktiannya ya. Yang pertama, nah seperti ini kalau dilihat strukturnya. Misal, kenapa dikasih kata misal? Karena kita menggunakan yang depan ini sebagai modalnya, dan kita sedang memisalkan bahwa yang depan ini benar. Misal, memang M dan N adalah dua bilangan bulat berurutan. Selain pakai kata misal, kita boleh awali dengan ambil sebarang dulu. Misal di sini sebelum di bukti sini ya, ini sebelumnya, ini saya tulis di sini aja. Misalkan ambil sebarang tuh biasanya kadang kita disingkat AS, boleh ya. AS berarti ambil sebarang M dan N bilangan bulat. Ini boleh diawali yang seperti ini, lebih menyatakan bendanya gitu ya. Ambil sebarang M dan N bilangan bulat. Gitu, ini berarti menyatakan bendanya. Ini lebih bagus kalau seperti ini. Ya udah, nanti saya tambahkan di bagian file PDF-nya ya. Saya tambahkan kalimat ini, ambil sebarang M dan N bilangan bulat. Kemudian misal M dan N adalah dua bilangan berurutan, maka akan dibuktikan bahwa 2 membagi M kuadrat plus N kuadrat min 1. Kalimat ini menyatakan berarti bahwa kita itu berangkatnya konstruksi. Jadi ini yang jadi modal, terus yang akan dibuktikan adalah yang belakang gitu ya. Terus diketahui M dan N adalah dua bilangan berurutan karena sudah dianggap ini jadi modal tadi ya. Berarti sekarang ini kita bongkar menurut definisinya. Menurut definisi, M dan N dapat dituliskan sebagai berikut. N sama dengan M plus 1. Kok bisa begitu? Karena dikatakan dua bilangan berurutan. Saya pakai definisi ini. Dua bilangan berurutan itu kalau ditulis berarti yang belakang N, ya kan, yang belakang kan N, sama dengan M ditambah 1, karena bilangan bulat. Ya, kalau bilangan real nggak bisa. Bilangan real nggak bisa kita bikin berurutan. Kalau bilangan bulat bisa, bilangan asli juga bisa ya, berurutan seperti ini. Berarti ini sudah menurut definisi. Selanjutnya prosesnya kita akan menuju ke sini kan, berarti kita tulis, perhatikan bahwa saya singkat PB.
Jadi AS ambil sebarang, PB perhatikan bahwa, itu harus paham ya, karena ini digunakan secara umum. Kampus-kampus lain pun seperti itu. Saya akan mencermati kalimat ini. Yang akan kita tuju adalah M kuadrat plus N kuadrat min 1. Habis dibagi 2. Tapi habis dibagi 2-nya kan nanti baru mau ditunjukkan, jadi belum saya tulis dulu. Sekarang keterangan ini akan saya bongkar dulu. M kuadrat plus N kuadrat min 1, karena kita punya N sama dengan M plus 1, berarti saya substitusikan ke sini menggantikan N-nya. Sehingga kalimat ini menjadi M kuadrat plus M plus 1 kuadrat min 1. Karena ini punya kuadrat, kita bongkar dulu, diuraikan. M kuadrat plus 2M plus 1 min 1. Berarti ada yang bisa hilang kan? Nah, berarti ini menjadi 2M kuadrat plus 2M, karena yang belakang habis. Maka ini bisa ditulis sebagai 2 dalam kurung M kuadrat plus M. Nah, menurut definisi dalam teori bilangan, kalau ada suatu angka yang bisa dituliskan dalam bentuk 2 kali sesuatu, berarti itu artinya bilangan ini habis dibagi 2, atau 2 membagi bilangan ini. Gitu. Kalau misalkan 3 membagi, berarti sini harusnya 3 kali sesuatu. Nah, karena ini sudah bisa kita nyatakan sebagai 2 kali sesuatu, berarti sudah bisa kita katakan bahwa M kuadrat plus N kuadrat min 1 habis dibagi 2, atau dengan kata lain 2 membagi M kuadrat plus N kuadrat min 1. Berdasarkan hasil persamaan terakhir, karena M kuadrat plus N kuadrat min 1 sama dengan ini, gitu, artinya bisa dituliskan dalam bentuk 2 kali sesuatu, gitu ya. Maka dapat disimpulkan bahwa bla 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 ini adalah kelipatan 2 atau habis dibagi 2. Dengan demikian 2 membagi M kuadrat plus N kuadrat min 1, gitu ya. Jadi ini kita harus memanfaatkan definisi dan juga pemahaman kita tentang teori bilangan. Jadi struktur ini jadi enak nulisnya seperti ini kalau kita paham alurnya kemana, gitu. Next, ada bukti ya. Contoh yang selanjutnya, buktikan bahwa jika S dan T adalah bilangan rasional dengan T tidak sama dengan 0, maka S per T bilangan rasional. Kita harus mengintip, ini kan masih sama ya, jika maka, berarti kalau mau pakai bukti langsung, maka strukturnya sama, kita buktikan dari depan menuju ke belakang. Jadi yang depan ini menjadi modal, yang belakang ini tujuannya. Nah, modalnya adalah S dan T bilangan rasional, berarti Anda harus ingat definisi bilangan rasional itu apa. Maka pada saat seperti ini Anda silakan membuka buku teori bilangan, definisi bilangan rasional, gitu. Jadi ilmu logikanya memang basic, dia diterapkan di semua cabang yang lainnya, gitu ya. Terus tadi sama ya, ambil sebarang gitu, berarti sini saya tambahin coba, ambil sebarang S dan T, di sini A titik S. T bilangan rasional misalkan ya. Terus misal S dan T adalah 2 bilangan rasional. Ini sebenarnya kalimat yang atas ini sebenarnya sudah diwakili dengan yang ini sih sebenarnya. Jadi nggak perlu double. Kalau mau lebih lengkap ya nggak apa-apa, tapi ini saja sebenarnya sudah cukup memang ya. Terus dengan T tidak sama dengan 0, ini menyatakan atribut ya, tambahannya. Terus akan dibuktikan bahwa S per T adalah bilangan rasional. Jadi ini yang dituju. Jadi ketika kita itu sudah bisa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang dituju, berarti setidaknya Anda sudah berdiri di tempat yang benar. Jadi di sini ini berarti Anda sudah bisa membedakan, oh ini loh yang nanti menjadi modal, terus tujuannya itu ke sini. Nah, gitu. Kadang ada banyak orang yang nggak tahu tujuannya kemana, yang mau dibuktikan apa, modalnya apa, itu nggak tahu, gitu ya. Terus diketahui S dan T adalah 2 bilangan rasional. Menurut definisi bilangan rasional, gitu ya, pakai definisi bilangan rasional, si S dan T ini dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi ini pakai definisi bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk A per B dengan B-nya tidak sama dengan 0. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk pecahan gitu kan ya. Jadi S itu sama dengan, saya misalkan A per B dengan B tidak sama dengan 0. T-nya juga saya misalkan dapat dituliskan sebagai C per D supaya nggak sama dengan si A tadi, si S tadi gitu kan. Jadi ini memang supaya nampak bahwa ini 2 bilangan yang berbeda gitu ya.
C saya pakai istilah C per D, dengan D juga tidak sama dengan tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, karena sesuai dengan definisi bilangan rasional. Jadi ini harus ngintip teori bilangan ya. Terus modalnya kita sudah diuraikan, berarti sekarang kita menuju ke apa yang mau dibuktikan. Perhatikan bahwa, nah yang mau dibuktikan adalah S per T bilangan rasional. Sekarang kita bongkar dulu S per T-nya. S per T itu apa sih? Nah, berarti kita masukkan sesuai keterangan yang kita miliki. A per B per C per D. Berarti kan bisa dibalik menjadi AD per BC. Berarti S per T itu sekarang sudah berubah menjadi AD dibagi BC. Dengan BC tidak sama dengan 0. Kok bisa BC tidak sama dengan 0? Karena B-nya memang tadi sudah terjamin B-nya tidak 0, berarti kan BC juga tidak 0 gitu kan. Nah, berarti karena S per T itu dapat dinyatakan sebagai AD per BC, artinya dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan di mana penyebutnya tidak sama dengan 0, berarti S per T-nya adalah bilangan rasional gitu. Jadi memenuhi definisi bilangan rasional sekali lagi gitu. Artinya S per T itu kalau mau menyatakan si S per T ini adalah bilangan rasional, ya harus memenuhi definisi, yaitu dapat dinyatakan sebagai suatu pecahan dengan penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, karena menurut penguraian ini tadi dia ternyata memang memenuhi ini dengan bilangan 0, maka dapat disimpulkan bahwa S per T adalah memang bilangan rasional. Terbukti ya. Gitu. Jadi terus kalau Anda lihat polanya harus terus berpegang pada definisi dan terus berpegang pada pola pembuktiannya, kalimatnya seperti apa. Jadi kalau mau membuktikan tuh struktur kalimatnya bagaimana, itu terus dipegang terus. Sama ini dari awal tadi, struktur kalimat pembuktiannya sama gitu ya. Next. Nah, yang ini tunjukkan bahwa pernyataan jika X kuadrat lebih dari 9 maka X lebih dari 3 bernilai salah. Diberikan semestanya bilangan real. Nah, karena yang depan ini nampaknya adalah menggunakan counter universal, terus ini jika maka berarti untuk menunjukkan salah ya tinggal menunjukkan counter example. Kita mencari bagaimana kalau menunjukkan salah dari kalimat yang mengandung biimplikasi. Masih ingat biimplikasi ya? Ini kan biimplikasi. Jika maka, masih ingat kapan biimplikasi itu bernilai salah? Biimplikasi salah jika dia itu yang depan benar, yang belakang salah, gitu kan? Maka kesimpulannya adalah salah. Masih ingat gitu ya? B maka S, maka ini kesimpulannya adalah salah. Nah, untuk menunjukkan kalimat ini salah, ini ya, kalimat ini salah. Caranya sama, kita tunjukkan, kita ambil X yang memenuhi bagian depan tapi tidak memenuhi bagian belakang. Jadi B maka S. Jadi yang depan benar tapi yang belakang salah. Sehingga kita simpulkan dia salah, gitu caranya. Jadi tetap pakai hukumnya implikasinya kita gitu. Benar maka salah kan jadi salah. Sehingga di sini dalam pembuktiannya kita pakai counter example-nya. Langsung pilih gitu, atau ada boleh ya, CE counter example. Pilih X sama dengan min 4. Saya pilih X sama dengan min 4. Anda boleh pilih yang lain ya, pokoknya memenuhi. Min 4 elemen bilangan real, memenuhi semestanya ya, memenuhi semestanya. Nah, terus kita akan tunjukkan bahwa ini min 4 itu akan memenuhi ini tapi tidak memenuhi yang belakang. Perhatikan bahwa X kuadrat sama dengan, nah, X kuadratnya berarti kan min 4 kuadrat sama dengan 16, kemudian, nah ini 16 ini kan lebih besar dari 9, berarti kan dia memenuhi yang mana? Memenuhi yang depan ini, ya kan? X kuadrat kan memang lebih dari 9, ya kan? Kemudian kita akan tunjukkan bahwa yang belakang salah. Jadi min 4 itu memang memenuhi ini, tapi dia tidak memenuhi yang belakang karena min 4 tidak lebih besar dari 3 gitu. Jadi benar, yang depan benar tapi yang belakang salah, berarti kan kesimpulannya salah gitu. Terbukti pernyataan di atas salah gitu ya. Oke, jadi strukturnya sebenarnya masih tetap sama. Nah, ini untuk yang himpunan. Ini tadi saya kasih contoh ini untuk yang pembuktian yang sifatnya itu biimplikasi. Jadi dua arah. Kalau dalam himpunan itu dia kalau kita lihat pembuktian yang arahnya sama dengan, itu berarti sebenarnya adalah bolak-balik dua arah.
tunjukkan bahwa untuk sebarang himpunan, nah kalimat untuk sebarang himpunan ini berarti dia menunjukkan bahwa ini kuantum universal. Untuk sebarang himpunan di mana A, B, C subset dari U atau subset dari universe, jadi ini nggak dikasih tahu himpunannya apa, universe-nya apa juga nggak dinyatakan, pokoknya cuman A dan B dan C itu anggota dari semesta, maka berlaku ini A gabung B iris C sama dengan A gabung B diiriskan A gabung C. Jadi ini sebenarnya menjelaskan sifat distributif pada himpunan gitu kan ya. Nah, cara membuktikannya nanti harus dua arah. Jadi dibuktikan ini dulu. Jadi dibuktikan bahwa ini maka yang depan maka yang belakang, kemudian part kedua adalah yang belakang maka yang depan. Gitu. Dua kali karena arahnya adalah biimplikasi gitu. Tetap sama. Jadi ambil sebarang himpunan gitu sebenarnya polanya. Nah, kalau ini saya kutipkan dari salah satu buku ya. Untuk menunjukkan ini, nah ini Anda bisa lihat kita langsung menyiapkan nanti dua arah seperti ini. Panah ke kanan itu artinya akan diperlihatkan atau akan ditunjukkan bahwa A gabung B iris C subset dari A gabung B iris A gabung C. Subset dua arah. Jadi dia ke sana, kiri subset dari kanan, kemudian kanan subset dari kiri nanti. Jadi dua kali pembuktiannya. Kalau di himpunan karena kita konsepnya adalah subset, ya pakainya seperti ini subset gitu. Maka di sini ambil sebarang sebenarnya, ambil sebarang X elemen ini X sebarang. Nah, ini kan tulisannya di belakang ya, harusnya kalau pakai punya kita misalnya ambil sebarang X elemen A gabung B iris C. Ini ambil sebarang X elemen B iris C, kemudian dari kalimat ini gitu ya, dari kalimat ini kita bisa bongkar. Kalau kita punya X elemen A gabung B iris C, berarti X itu adalah elemen dari A atau X elemen B iris C. Kok bisa ini? Karena di sini diketahui gabungan, gitu kan ya. Terus selanjutnya, jika X elemen A, maka X elemen A gabung B, otomatis, ya kan? Ini kan artinya kalau X-nya sudah elemen A, kalaupun A itu digabungkan dengan himpunan yang lain, misalkan himpunan B, maka X ini akan tetap elemen dari mereka ini kan, karena dari awalnya X sudah elemen dari A, jadi sudah ikut di A gitu. Jadi kalau A ternyata bergabung dengan B, ya X tetap jadi anggota dari ini gitu. Ibaratnya kayak karyawan, X-nya karyawannya dari perusahaan A, terus perusahaan A merger dengan perusahaan B, maka X tetap akan menjadi karyawan dari perusahaan gabungan ini kan gitu. Dan kalaupun ternyata A itu merger dengan perusahaan lain yang namanya perusahaan C, ya X tetap karyawan dari perusahaan yang merger ini gitu. Berarti X itu elemen dari A gabung B dan X elemen A gabung C. Jadi kan kalau dannya saya ganti dengan irisan, maka menjadi kalimat ini. Nah, berarti terbukti ini sebenarnya nggak pakai dan ini kan. Maka gitu, atau dengan demikian gitu ya, lebih enak kalau pakai kata dengan demikian. Nah, dengan demikian A gabung B iris C subset dari A gabung B iris A gabung C. Karena untuk membuktikan subset menurut definisi dari himpunan, kita harus bisa menunjukkan bahwa jika ada suatu X elemen yang depan ini, maka dia harus menjadi elemen dari yang belakang juga. Itu definisi dari subset. Jika dikatakan A subset dari B, maka sebarang anggota di A pasti juga merupakan anggota di B. Nah, kita pakai definisi itu juga untuk ini tadi. Jadi kalau X itu memang tadi sudah dari awal dimisalkan bahwa dia elemen dari ini, nah maka kita tinggal menunjukkan bahwa X itu juga elemen dari yang belakang ini, dan ternyata itu sudah terbukti dari kalimat ini gitu. Berarti sudah terpenuhi. Itu dari arah kiri ke kanan. Nah, kalau dari arah kanan ke kiri berarti ini yang saya kotak, yang dari arah kanan ke kiri, maka A gabung B iris A gabung C subset dari A gabung B iris C. Jadi dari kiri ke kanan panahnya ke sana. Nah, ini di sini.
Ini harus dibuktikan. Berarti untuk proses membuktikannya kita harus memastikan bahwa sebarang anggota yang diambil di sini itu juga merupakan anggota yang ada di sebelah kanan ini, A gabung B iris C. Jadi ambil sebarang gitu ya, ambil sebarang X elemen ini, maka X elemen A gabung B, dan ini diuraikan A gabung C. Hal ini memberikan X elemen A atau X elemen B dan X elemen A atau X elemen C. Berarti diperoleh X elemen A atau X elemen B dan C. Hal ini berarti tinggal ditunjukkan. Terakhir tinggal tulis kesimpulannya gitu. Jadi secara struktur sebenarnya sama, cuma tinggal menguraikan dengan bahasa yang lebih formal gitu ya. Terakhir masih ada satu soal ya, bisa dibuktikan sendiri nanti ya di contohnya. Oke, kemudian ini contoh-contoh lain barangkali yang Anda temui. Ini teorema-teorema yang ada di teori bilangan. Kalau Anda lihat yang kayak begini-begini, teoremanya ini akan kita buktikan. Kalau Anda bisa melihat strukturnya, maka Anda bisa membuktikan dengan mudah. Contoh kalimat ini ya, jika A dan B bilangan bulat dan D sama dengan FPB dari A dan B, maka ada bilangan M dan N sehingga ini. Nah, kalau Anda lihat ini, maka ini kan struktur utamanya sebenarnya adalah berupa implikasi jika maka. Berarti ini yang menjadi modal. A dan B bilangan bulat. Ini atribut tambahannya, D sama dengan FPB dari A dan B. Jadi Anda akan mengambil A dan B bilangan bulat. Terus di sini ini kan kuantornya kan universal. Terus di sini ada kata ada. Ada kata ada, berarti di situ nanti Anda akan pilih lagi di belakang. Jadi pembuktiannya nanti bagian awal, karena ini universal, maka Anda akan mengawali dengan kata ambil sebarang A dan B bilangan bulat, terus berikan syarat ini. Kemudian Anda nanti akan memilih bilangan, karena di sini ada kuantornya eksistensial. Pilih bilangan M dan N sedemikian hingga bisa membuat ini menjadi terpenuhi. Gitu kalau bukti langsung ya. Nah, terus kalau Anda lihat teorema yang kedua. Teorema yang kedua, struktur utamanya juga merupakan implikasi. Di sini ada jika, maka ini ya, saya lingkari jika, maka. Kemudian ini dikatakan jika P bilangan prima, A, B bilangan bulat, dan P membagi AB. Berarti di sini ini yang menjadi modal utama. Menjadi modal utama semuanya. Jadi nanti ambil sebarang P bilangan prima, ambil sebarang A dan B bilangan bulat, kemudian tambahkan syaratnya. Ini atributnya, ini yang ini. Ini namanya adalah atributnya. Jadi atributnya dia adalah P yang kita tadi pilih, si bilangan prima ini dia membagi A kali B. Padahal A kali B nya adalah sebarang bilangan bulat. Kalau ada P dan AB yang memenuhi ini, maka dia nanti harusnya akan kita tunjukkan bahwa dia memenuhi salah satu dari ini, karena dia menggunakan atau gitu ya. Salah satu aja udah cukup, entah P membagi A atau P membagi B. Lihat strukturnya sekali lagi. Terus teorema 3, jika bla 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 maka bla bla bla. Lihat, jika maka, berarti di sini kita akan punya modal A membagi C, B membagi C, dan A dan B itu relatif prima atau FPB-nya adalah 1. Jadi relatif prima. Maka yang menjadi modal adalah semua ini. Ambil sebarang A, B, C bilangan bulat dengan ketentuan A dan B relatif prima, maka akan kita tunjukkan bahwa AB membagi C. Ini tujuannya. Semuanya nanti Anda pakai definisi membagi yang ada di teori bilangan gitu ya. Lemma Euclid. Ini lemma berarti dia muncul lemma kecil. Jika A membagi B kali C dan AB relatif prima, maka A membagi C, lemma kecil. Gitu. Anda akan ketemu banyak seperti ini. Selama Anda tahu mana yang menjadi modal dan mana yang dituju, berarti Anda bisa melangkah sesuai dengan yang harus dibuktikan gitu. Jadi nggak ngambang mana yang mau dibuktikan gitu ya. Baik, saya sudah sampaikan beberapa contoh pelaksanaan bukti langsung, baik yang menggunakan konjungsi, disjungsi maupun implikasi dan juga biimplikasi. Anda bisa tambahkan info ini dengan mencari
dari buku lain atau browsing tentang metode-metode pembuktian. Jadi yang dari saya ini sifatnya semuanya tadi hanya pra atau hanya pengantar ya. Masih ada satu sesi lagi untuk pembuktian yang tak langsung, akan saya lanjutkan di video yang selanjutnya ya.